Hai, perkenalkan nama saya Elisa Borusilitonga, NPM 1915210132. Prodi Ekonomi Pembangunan. Saya berasal dari Universitas Pembangunan Pencabudi Medan. Di sini saya akan menjelaskan hasil reviewan jurnal saya yang berjudul Dampak Pembuangan Sampah di Pesisir Pantai Terhadap Lingkungan Sekitar. Wilayah pantai dan pesisir merupakan peralihan antara ekosistem darat dan laut. Ekosistem pesisir merupakan ekosistem yang dinamis, bervariasi, dan memiliki kekayaan habitat yang berlimpah, baik di darat maupun yang di laut. Kekayaan sumber daya yang melimpah di wilayah pantai dan pesisir sehingga menimbulkan daya tarik bagi manusia. Namun, aktivitas manusia yang sangat tinggi telah menimbulkan bermacam-macam pengaruh buruk bagi kehidupan manusia dan tatanan lingkungan, sehingga menimbulkan suatu lingkungan yang dapat tercemar dan rusak. Suatu lingkungan yang dikatakan tercemar apabila terjadi perubahan-perubahan dalam bentuk tatanan lingkungan, sehingga tidak sama lagi dengan bentuk awalnya. Sebagai akibat dari masuknya suatu zat ataupun benda asing ke dalam tatanan lingkungan tersebut, sehingga memberi pengaruh buruk bagi organisme yang sudah ada dan hidup dengan baik dalam tatanan tersebut. Sampah pesisir telah menjadi pengaruh atau masalah besar, dan isu tersebut telah banyak dibahas. Hal ini dikarenakan sampah pesisir merupakan masalah atau dampak yang besar bagi lingkungan, ekonomi, dan kesehatan manusia. Setidaknya 60-80% dari sampah yang dihasilkan di dunia adalah sampah plastik, dan 10% dari sampah tersebut dibuang ke laut lepas yang akan mengakibatkan kerusakan atau pencemaran bagi air laut. Di mana dalam jurnal tersebut memiliki metode penelitian yang menggunakan tipe penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif akan memunculkan data yang berwujud kata-kata dan bukan rangkaian angka. Penelitian kualitatif sering disebut sebagai metode penelitian naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah atau natural settings. Penelitian ini dilaksanakan di Kelurahan Payahe, Kecamatan Oba, Kota Tidore, Kepulauan. Adapun waktu pelaksanaan dilakukan selama 3 bulan, yaitu dimulai dari bulan November, Desember 2021 hingga Januari tahun 2022. Teknik pengumpulan data yang diperoleh dari observasi ataupun wawancara, interview, dan data dokumentasi. Observasi dilakukan untuk melihat kondisi yang ada di tempat penelitian, baik pada kegiatan masyarakat, dampak lingkungan, dan program dari pemerintah. Wawancara dilakukan untuk bagaimana mendapatkan informasi dari informan berupa tanya jawab, sedangkan dokumentasi adalah data berupa gambar yang dapat saat ini di lokasi penelitian. Data yang didapat baik dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi, kemudian diambil bagian-bagian penting yang dianggap relevan dengan pokok pembahasan. Pembahasan dan hasil yang diambil yaitu dampak dan pengaruh lingkungan yang terjadi di Kelurahan Payahe, perubahan-perubahan mulai dari warna air laut yang keruh, banyak sampah yang berhamburan di sepanjang pesisir pantai, bau tak sedap yang muncul dari tumpukan sampah hingga timbulnya penyakit seperti diare,
masyarakat keluarga Payahe belum bisa mengelola sampah dengan baik. Kebanyakan masyarakat langsung membuang sampah rumah tangga setiap harinya di laut. Padahal selain pemerintah, masyarakat pun sebagai penentu bagaimana untuk menjaga lingkungan, karena masyarakat merupakan peran besar dari lingkungan tersebut. Kesimpulan yang dapat diambil, dampak yang timbul dari aktivitas masyarakat sehari-hari yang selalu membuang sampah di pesisir pantai sebagai berikut: banyaknya sampah yang berhamburan di sekitar pesisir pantai, dan perubahan warna air laut sampai timbulnya penyakit diare. Peran pemerintah dan masyarakat untuk menjaga kebersihan lingkungan dan mengelola sampah benar tanpa merusak lingkungan sekitar, terutama lingkungan pesisir pantai. Kekurangan dari jurnal ini merupakan penulis tidak mendorong adanya penelitian lanjutan. Yang kedua, meskipun penelitian sangat bermanfaat di bidang ekowisata, namun belum banyak penerapannya yang dilakukan bagi masyarakat. Kelebihannya, abstrak dibuat dengan jelas, hingga dengan membaca abstraknya saja pembaca dapat mengetahui hasil dari penelitian tersebut. Yang kedua, kesimpulan yang dibuat sudah terperinci dan dipaparkan secara jelas. Yang terakhir, prosedur penelitian disusun dengan teratur sehingga mudah dipahami. Metode penelitian yang menurut saya dapat kita lihat bahwasanya metode penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data terdiri dari observasi, wawancara atau interview, dan data dokumentasi. Dengan begitu dapat menghasilkan hasil yang lebih baik ataupun dengan hasil yang real. Rangka konsep yang dapat kita lihat bahwasanya pembuangan sampah pemerintah, teknis operasional, kelembagaan, pembiayaan, peraturan hukum, dan masyarakat. Ini merupakan rangkap konsep yang mempengaruhi pada jalannya suatu prosedur atau kegiatan yang diteliti dari jurnal tersebut. Sekian hasil yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf apabila ada tutur kata saya yang kurang jelas ataupun kurang berkenan, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.